Suatu hari, di negeri Baghdad yang makmur, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja ini memiliki seorang putra yang dikenal sangat cerdik dan jenaka, serta suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada para cendekiawan di istana. Namun, tidak ada satupun yang mampu menjawab pertanyaannya dengan tepat. Anak raja tersebut juga gemar mempermainkan kata-kata, membuat orang bingung dengan teka-tekinya. Namun, di satu sisi, ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ia selalu ingin belajar dan memahami dunia di sekelilingnya dengan lebih baik. Suatu hari, sang anak raja mendengar tentang Abu Nawas, seorang pria yang terkenal di seluruh negeri karena kecerdasannya, kepandaiannya dalam menyelesaikan masalah, dan kejenakaannya yang luar biasa. Anak raja memutuskan untuk menguji kepandaian Abu Nawas dengan memberikan teka-teki yang mustahil dijawab oleh siapapun. Maka, ia mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba di istana, anak raja dengan penuh rasa percaya diri menyambutnya. "Wahai Abu Nawas," katanya dengan senyum yang licik, "aku mendengar bahwa engkau adalah orang paling cerdik di negeri ini. Oleh karena itu, aku akan memberikanmu sebuah pertanyaan. Jika engkau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan memberikanmu hadiah besar. Namun, jika engkau gagal, engkau harus mengakui bahwa engkau tidak lebih pintar dariku." Abu Nawas tersenyum penuh sopan, mengetahui bahwa anak raja memiliki niat untuk mempermalukannya. Tapi dia tidak gentar. "Baiklah, Yang Mulia, ajukanlah pertanyaanmu, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menjawabnya," kata Abu Nawas dengan tenang. Anak raja lalu berkata, "Pertanyaanku adalah, apa yang lebih berat? Sebutkan. Seekor burung kecil yang terbang di udara, atau seekor gajah yang tidur di tanah?" Semua orang di istana tercengang mendengar pertanyaan itu. Mereka tahu bahwa pertanyaan ini penuh dengan jebakan. Bagaimana mungkin burung yang kecil lebih berat daripada gajah yang besar? Namun, burung itu sedang terbang. Dan siapa yang tahu apakah hal ini mungkin mengubah jawabannya? Abu Nawas hanya tersenyum. Tanpa sedikit pun kebingungan, ia menjawab, "Yang lebih berat adalah gajah yang tidur di tanah, wahai anak raja." Anak raja tertawa keras, merasa bahwa ia telah berhasil mempermalukan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau sudah salah. Burung yang terbang membawa dirinya sendiri, jadi tidak ada yang bisa menimbangnya. Sementara gajah yang tidur, meski besar, tidak seberat burung yang terbang di angkasa." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum lembut. "Yang Mulia," katanya, "burung yang terbang tidak membawa apa-apa kecuali dirinya sendiri. Itu benar. Namun, gajah yang tidur di tanah membawa seluruh bumi di bawahnya. Oleh karena itu, gajah yang tidur jauh lebih berat karena ia menekan bumi dengan tubuhnya, sementara burung tidak menekan apapun." Anak raja terdiam, tersadar bahwa jawabannya lebih bijak dari yang ia kira. Ia tak bisa menyangkal logika Abu Nawas yang begitu tajam. Semua orang di istana tertawa. Kali ini bukan karena anak raja, tetapi karena kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membalikkan keadaan dengan cara yang elegan dan jenaka. Namun, anak raja tidak puas. Ia merasa harus mengalahkan Abu Nawas. "Baiklah, Abu Nawas, mari kita coba pertanyaan lain," katanya dengan suara yang lebih serius. "Apa yang ada di dunia ini, tetapi tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan tidak pernah disentuh, namun kita semua mengetahuinya ada?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan senyum lebar ia menjawab, "Itu adalah pikiran, wahai anak raja. Pikiran kita ada di dalam diri kita semua, tetapi tidak bisa dilihat, didengar, atau disentuh. Namun, pikiran itulah yang memandu tindakan kita sehari-hari." Anak raja kembali terdiam,
kali ini lebih lama. Ia tak bisa lagi menyangkal kebenaran jawaban Abu Nawas. Abu Nawas tidak hanya berhasil menjawab pertanyaannya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan dan pemikiran yang mendalam. Raja yang menyaksikan seluruh kejadian itu tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Wahai anakku," kata raja kepada putranya, "belajarlah dari Abu Nawas. Kecerdasan tidak selalu diukur dari pertanyaan yang sulit atau jawaban yang rumit, tetapi dari kebijaksanaan dalam melihat dunia dengan cara yang sederhana namun mendalam." Abu Nawas telah mengajarkan kita bahwa bahkan pertanyaan yang tampak mustahil pun bisa dijawab dengan logika yang benar dan pemahaman yang bijak. Anak raja pun tersenyum, menyadari kebijaksanaan ayahnya dan kehebatan Abu Nawas. Sejak hari itu, ia tak lagi mencoba menguji orang dengan pertanyaan yang rumit, melainkan lebih banyak belajar dan merenung dari pelajaran yang ia dapatkan hari itu. Begitulah, Abu Nawas, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, mengajarkan anak raja bahwa bukanlah pertanyaan yang membuat seseorang cerdas, melainkan bagaimana ia memahami dan memaknai jawaban atas pertanyaan tersebut. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Raja selalu tertarik dengan kepandaian dan kelicikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah-masalah sulit. Kali ini, sang raja sudah menyiapkan tantangan yang menurutnya tak mungkin bisa diselesaikan oleh Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau menyelesaikan sebuah tantangan yang akan membuatmu berpikir keras. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum. Bagaimana?" Abu Nawas tersenyum sambil menyilangkan tangannya di dada. Ia tak gentar sedikit pun, karena sudah biasa menghadapi tantangan sulit dari raja. "Saya siap, Baginda. Apa tantangan yang harus saya selesaikan kali ini?" Raja tertawa kecil dan melangkah ke jendela istananya yang menghadap ke taman luas istana. "Lihat taman itu," kata raja. "Aku ingin kau menyeberangi taman itu tanpa menginjak tanah sedikit pun. Namun, kau tidak boleh terbang, tidak boleh menggunakan alat bantu seperti perahu atau kuda, dan kau tidak boleh menggunakan sihir." Abu Nawas mendengarkan tantangan itu dengan saksama. Matanya menatap taman luas dengan rumput hijau, bunga-bunga indah, dan jalur setapak yang menghubungkan bagian-bagian taman. Tantangan ini memang terdengar mustahil. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyeberangi taman tanpa menyentuh tanah, tanpa alat bantu, dan tanpa sihir? Namun, Abu Nawas tidak pernah menyerah begitu saja. "Baik, Baginda," katanya sambil tersenyum penuh keyakinan, "berikan saya waktu 1 hari untuk memikirkannya." Raja setuju. Dan Abu Nawas pun pulang dengan pikiran yang sibuk memikirkan cara untuk menaklukkan tantangan ini. Malam itu, Abu Nawas berbaring di tempat tidurnya sambil merenung. Ia mengingat syarat-syarat yang diberikan raja. Tidak boleh terbang, tidak boleh menggunakan alat bantu, dan tidak boleh menyentuh tanah. Setelah berpikir lama, tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di kepalanya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana. Ia menemui raja dengan senyuman penuh percaya diri. "Baginda," kata Abu Nawas, "saya sudah siap menyeberangi taman tanpa menyentuh tanah." Raja terkejut. "Benarkah? Bagaimana caramu melakukannya?" Abu Nawas memandang ke arah taman dan tersenyum lebar. "Baginda, apakah Anda mau ikut serta bersama saya?" Raja semakin bingung tapi penasaran. "Baiklah, aku akan ikut." Abu Nawas kemudian meminta 2 pelayan untuk membawa kursi raja ke taman. Lalu, ia berkata, "Baginda, silakan duduk di kursi ini." Raja duduk di kursi tersebut. Lalu, Abu Nawas dengan santai mengangkat kursi tersebut dari belakang dan berjalan melewati taman. Ia berjalan dengan tenang,
mengangkat kursi yang diduduki raja sampai ke ujung taman. Tanpa pernah menginjak tanah atau menggunakan alat bantu terlarang, Abu Nawas berhasil menyeberangi taman sambil membawa raja. Raja terheran-heran melihat apa yang terjadi. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum lebar. "Baginda, Anda adalah raja saya, dan saya adalah rakyat Anda. Ketika saya mengangkat kursi Anda dan Anda duduk di atasnya, saya menyeberangi taman tanpa menyentuh tanah. Bukankah itu sesuai dengan syarat yang Baginda berikan?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi, kau berhasil mengelabui aku dengan kepandaianmu. Aku tidak bisa menyangkal bahwa kau telah menyelesaikan tantanganku dengan cerdik. Hadiah besar untukmu." Abu Nawas pun pulang dengan hadiah besar dan penghormatan yang lebih tinggi dari raja. Tentu saja, kisah ini segera menyebar ke seluruh negeri, menjadi pembicaraan di kalangan rakyat tentang bagaimana kecerdikan Abu Nawas sekali lagi mampu mengatasi tantangan yang tak terduga. Begitulah, Abu Nawas selalu memiliki cara yang jenaka dan cerdik untuk menghadapi tantangan, membuatnya selalu viral dan dikenang dalam cerita-cerita lucu di seluruh penjuru negeri. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar ketika ia melihat seorang pedagang kaya yang terkenal kikir sedang memamerkan uang emasnya. Pedagang itu berbicara keras-keras tentang betapa kaya dirinya dan betapa ia tidak percaya pada orang miskin. Abu Nawas mendekatinya dan dengan ramah bertanya, "Tuan, apakah saya bisa meminjam 1 keping uang emasmu selama sehari saja? Besok saya akan mengembalikannya." Pedagang itu, yang ingin menertawakan Abu Nawas, berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Saya tahu kau takkan bisa mengembalikan uang emas ini, tapi aku akan memberikannya padamu, asalkan kau harus mengembalikan dengan tepat, tidak kurang dan tidak lebih." Abu Nawas setuju. Ia menerima 1 keping uang emas dan segera pergi. Keesokan harinya, sesuai perjanjian, Abu Nawas kembali menemui pedagang tersebut. Namun, kali ini ia membawa sebotol air di tangannya. Pedagang itu terkejut dan berkata, "Mana uang emasku, Abu Nawas?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjawab, "Uang emasmu ada di dalam botol ini, tetapi sudah berubah menjadi cairan." Pedagang itu marah besar. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Bukankah kau bilang bahwa aku harus mengembalikan uangmu dengan tepat, tidak kurang dan tidak lebih? Jika aku memberimu uang emas yang sama, itu artinya aku mengembalikan lebih karena sekarang uang itu berharga bagimu. Tapi jika aku tidak mengembalikannya, itu melanggar janjiku. Jadi, aku mengubahnya menjadi sesuatu yang tak berharga, yaitu air, sehingga aku takkan melanggar perjanjian kita." Pedagang itu terdiam, bingung dengan logika Abu Nawas yang konyol. Ia tak bisa memprotes lagi, dan semua orang di pasar tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. Pesan moral: Abu Nawas selalu berhasil menggunakan kecerdasannya untuk mengelabui orang yang tamak atau sombong, sekaligus mengajarkan kebijaksanaan dengan cara yang jenaka. Pada suatu hari, kerajaan Baghdad yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana namun terkadang sombong, mendengar kabar bahwa tetangganya, kerajaan Basra, tengah bersiap untuk menyerang. Raja Baghdad segera memanggil seluruh penasihatnya untuk mencari cara menghadapi ancaman ini. Salah satu penasihat yang paling dikenal karena kecerdikannya adalah Abu Nawas. Namun, saat Abu Nawas tiba di istana, dia justru tampak santai dan tidak khawatir. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum, seolah-olah perang bukanlah masalah besar. Raja, yang sudah gelisah, tidak sabar menanyakan pendapat Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah kau tidak mendengar bahwa kerajaan Basra sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kita?"
Apa yang harus kita lakukan? Kau tidak terlihat khawatir sama sekali, kata sang raja dengan nada tidak sabar. Abu Nawas membungkukkan badan dengan hormat, lalu berkata dengan santai, "Wahai Paduka, jika diperkenankan, saya punya sebuah rencana yang mungkin bisa menyelamatkan kerajaan ini tanpa harus mengangkat satu pedang pun." Raja terkejut dan tertarik. "Bicaralah cepat, Abu Nawas. Waktu kita tidak banyak." Dengan tatapan penuh keyakinan, Abu Nawas mulai menjelaskan rencananya. "Ketahuilah, Paduka, musuh kita bukan hanya kuat, tetapi juga licik. Jika kita melawannya secara langsung, mungkin saja kita akan kalah. Namun, saya yakin mereka akan tunduk jika kita bermain dengan akal. Rencana saya sederhana. Kita harus membuat musuh percaya bahwa menyerang Baghdad adalah kesalahan besar." Raja mengerutkan kening, merasa ragu. "Bagaimana caramu melakukan itu?" Abu Nawas tersenyum misterius dan menjelaskan, "Paduka, saya akan memulai dengan menyebarkan desas-desus bahwa Baghdad memiliki senjata rahasia yang mampu menghancurkan seluruh pasukan Basra dalam sekejap mata. Saya akan mengirim agen-agen kita untuk menyusup ke istana Basra dan memanaskan berita ini. Mereka akan membicarakannya dengan para pedagang, penjaga, bahkan pejabat kecil. Berita ini akan sampai ke telinga Raja Basra. Pada saat yang sama, saya akan memerintahkan para prajurit kita untuk berlatih secara rahasia, namun dibuat seolah-olah mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang sangat luar biasa." Raja mulai tertarik dan bertanya, "Dan apa senjata rahasia itu?" Abu Nawas terkekeh kecil. "Itulah bagian terbaiknya, Paduka. Kita tidak memiliki senjata rahasia. Yang kita miliki hanyalah akal dan strategi." Setelah mendapatkan persetujuan raja, Abu Nawas memulai rencananya. Ia mengirim agen-agen rahasianya ke Basra. Mereka menyebarkan kabar bahwa Baghdad memiliki senjata yang tak terkalahkan, sebuah perangkat magis yang dapat membuat prajurit musuh lumpuh hanya dengan satu kilatan cahaya. Setiap orang yang mendengar kabar ini merasa takut dan kagum, dan akhirnya berita itu sampai ke telinga Raja Basra. Raja Basra, yang selama ini merasa sangat percaya diri, tiba-tiba menjadi ragu. Ia memanggil para penasihatnya untuk membahas apakah serangan ke Baghdad harus dilanjutkan atau tidak. Beberapa penasihat menyarankan untuk tetap maju, tetapi banyak juga yang mulai takut dengan kabar tentang senjata ajaib itu. Sementara itu, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia juga mengatur agar beberapa mata-mata Basra secara tidak sengaja menemukan sebuah dokumen rahasia palsu yang seolah-olah berisi rencana detail penggunaan senjata rahasia Baghdad. Dokumen itu penuh dengan istilah ilmiah dan kata-kata aneh yang membuat siapapun yang membacanya merasa kebingungan, tetapi semakin percaya bahwa Baghdad memiliki sesuatu yang sangat berbahaya. Tidak butuh waktu lama bagi Raja Basra untuk menjadi sangat khawatir. Sebagai seorang raja yang tidak ingin mengambil risiko besar, ia akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang Baghdad. Sebaliknya, ia mengirim utusan untuk berdamai dan menawarkan perjanjian tidak saling menyerang. Raja Baghdad, yang semula khawatir, kini merasa lega. Dia memanggil Abu Nawas kembali ke istana dan memujinya. "Abu Nawas, engkau sungguh bijaksana. Dengan akal cerdikmu, engkau telah menyelamatkan kerajaan kita dari kehancuran tanpa harus menumpahkan darah. Apa yang bisa kuberikan sebagai balasan?" Abu Nawas, dengan kerendahan hati yang khas, hanya tersenyum dan berkata, "Paduka, saya tidak meminta apa-apa selain kesehatan dan kebahagiaan rakyat kita. Selama rakyat kita sejahtera, maka itulah hadiah terbaik bagi saya." Raja tersentuh oleh kebijaksanaan Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja semakin mempercayai nasihat-nasihat Abu Nawas, dan kerajaan pun menjadi semakin makmur.
Meskipun ancaman dari luar selalu ada, Baghdad selalu mampu bertahan berkat kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Cerita tentang bagaimana Abu Nawas menyelamatkan kerajaan dari perang tanpa kekerasan ini segera tersebar luas di seluruh negeri. Semua orang memuji kecerdikannya, dan bahkan musuh-musuh Baghdad mulai merasa takut, bukan karena kekuatan militer mereka, tetapi karena kecerdasan dan akal budi yang dimiliki oleh seorang pria sederhana bernama Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang yang jenaka, tetapi juga sebagai seorang petualang yang penuh akal, yang selalu menemukan cara untuk keluar dari masalah, bahkan masalah sebesar ancaman perang antar kerajaan.